Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Misteri Penari Jaipong. Ratih merasakan perasaannya sedikit kurang nyaman ketika mulai memasuki pasar. Dia pun langsung menuju ke lapaknya Yayu. Yayu ini selain lekannya ketika dia menari jaipong, Yayu ini juga berjualan di pasar. Sampai di depan lapaknya Yayu, Ratih berniat membeli 1 kilo bawang. Setelah barang yang dibelinya diterima dan Ratih memberikan uangnya kepada Yayu, tiba-tiba Yayu berkata, "Ratih, kamu itu kalau pergi ke pasar harusnya pakaiannya yang sopan." Sejenak Ratih sangat terkejut dengan perkataan Yayu. "Loh, memang kenapa Yu? Kan bajuku lumayan tertutup ini, lumayan sopan." Dengan ketus Yayu langsung menyaut ucapan Ratih. "Alah, kamu itu tidak usah ngeles. Semua orang tahu kalau kamu itu wanita penggoda." Serentak hampir semua orang di pasar langsung menoleh ke arah Ratih. Ratih pun langsung berjalan secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Hatinya sangat sakit. Dia tidak habis pikir, kenapa Yayu begitu benci padanya. Padahal dia merasa tidak pernah menyakiti Yayu. Ratih ini seorang penari jaipong yang sedang naik daun. Dan Yayu juga sering menari bersamanya. Walaupun Yayu ini kecantikannya tidak kalah dengan Ratih, tapi banyak orang lebih suka penampilannya Ratih. Menurut orang-orang, dalam menari, Ratih lebih menghayati. Dan hal itu membuat Yayu menjadi iri dan dengki kepada Ratih. Apalagi ketika tampil di rumahnya Pak Lurah. Ternyata anak Pak Lurah yang bernama Satrio lebih memilih menari bersama Ratih. Padahal sudah sejak lama Yayu menaruh hati kepada Satrio. Sebenarnya Ratih sendiri juga tahu kalau sudah lama Yayu menaruh hati kepada anak Pak Lurah itu. Namun ketika Satrio memilihnya untuk menari bersamanya, tentu saja Ratih tidak bisa menolak. Sebenarnya Ratih sempat tidak enak dengan Yayu. Bahkan selesai acara pun Ratih sudah meminta maaf kepada Yayu. Kalau dia tidak bisa menghindari apa yang baru saja terjadi. Namun ternyata Yayu tetap tidak peduli dengan permintaan maafnya. Kebenciannya kepada Ratih semakin menjadi-jadi. Cintanya yang terlalu dalam kepada Satrio benar-benar membuat Yayu sudah gelap mata. Berbagai fitnahan pun disebar Yayu. Yayu menyebar fitnahan kalau Ratih itu suka merebut lelaki orang atau suka menghancurkan rumah tangga orang lain. Ternyata fitnahan Yayu ini banyak juga orang-orang yang percaya. Sampai suatu hari Ratih dan Yayu tampil di sebuah acara pasar malam. Ketika selesai acara, Ratih yang seharusnya pulang bersama Yayu, ternyata Yayu sudah pulang lebih dahulu. Ratih pun kebingungan karena dia tidak tahu harus minta tolong kepada siapa untuk mengantarkannya pulang. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Ratih mendengar suara lelaki yang menyapa dengan lembut. "Ratih, kamu kenapa? Kelihatannya kok bingung?" Ratih sempat terkejut sekali ketika dia berbalik di depannya sudah ada sesosok pemuda yang tampan yang tidak lain adalah Satrio. "Kang Satrio?" ucap Ratih spontan. "Begini Kang, aku bingung mau pulang tapi tidak ada yang mengantar. Tadi harusnya aku pulang bersama Yayu, tapi Yayu sudah lebih dahulu pulang Kang." "Oh begitu," jawab Satrio sambil menghampiri Ratih.
Kamu tidak usah khawatir, Ratih. Aku antar saja ya kamu, kata Satrio menawarkan diri. Sejenak Ratih seperti kebingungan. Dia merasa sangat tidak enak, tapi diam-diam dia juga merasa sangat bahagia. Karena sebenarnya selama ini dia juga menaruh hati kepada Satrio. Namun dia tidak berani memperlihatkannya karena dia tidak enak dengan Yayu. Kembali Satrio berkata kepada Ratih, "Sudahlah, kamu tidak usah takut Ratih. Aku tidak akan berbuat jahat padamu," kata Satrio. Akhirnya dengan malu-malu Ratih pun pulang bersama Satrio. Sepanjang perjalanan, mereka terus mengobrol dan bercanda. Ratih merasakan perasaan cintanya kepada Satrio semakin besar. Sampai ketika mereka sudah di depan rumahnya Ratih, kembali Satrio berkata kepada Ratih, "Ratih, besok sore aku dan kedua orang tuaku akan ke sini." "Loh, ada apa Kang?" tanya Ratih agak terkejut. "Aku ingin melamarmu Ratih," ujar Satrio bersungguh-sungguh. Ratih sangat terkejut sekali. Dia tidak menyangka kalau Satrio akan secepat itu. Tapi Kang Satrio kan tahu sendiri kalau aku ini orang miskin. Mana mungkin orang tua Kang Satrio setuju kalau aku menjadi menantunya." Satrio pun tersenyum. "Sudahlah Ratih, kamu tidak perlu khawatir. Besok aku akan ke sini bersama kedua orang tuaku." Kemudian Satrio pun memacu sepeda motornya dan pergi dari situ. Sepanjang malam, Ratih benar-benar tidak bisa tidur. Dia sangat bahagia sekali. Walaupun tubuhnya sangat lelah karena habis menari berjam-jam, namun hal itu tetap tidak membuatnya lekas tertidur. Kebahagiaan yang tak terhingga benar-benar membuatnya sulit memejamkan mata. Dia merasakan malam ini terlalu panjang. Ratih tidak sabar menunggu besok sore. Tidak sabar menunggu Satrio dan kedua orang tuanya datang. Namun malam itu sebenarnya Ratih tidak sadar kalau bahaya besar sedang mengincarnya. Di lain tempat terlihat Yayu sedang berada di sebuah gubuk tua. Wanita itu duduk di depan sesosok nenek tua yang sedang mengunyah sirih. Terlihat cairan merah sempat menetes dari mulut sang nenek yang membuat wajahnya semakin menyeramkan. "Kamu ingin gadis ini dibuat seperti apa?" tanya nenek itu kepada Yayu. Kemudian Yayu pun berkata, "Aku ingin wanita ini wajahnya rusak. Aku ingin seluruh kulit di tubuhnya juga rusak. Aku ingin tidak ada seorang pun yang ingin menikah dengannya." Sang nenek yang sedang mengunyah sirih itu pun tertawa terkekeh. "Masalah itu gampang buatku. Tapi yang jelas resikonya harus kamu yang menanggung." Yayu pun dengan mantap menyetujui kata-kata sang nenek. Dia sudah tidak peduli apapun resikonya. Yang penting Ratih celaka dan Satrio membencinya. Nenek tua yang biasa dipanggil Mbah Jambrong itu kemudian mengambil selembar kain kafan. Dalam selembar kain kafan itu dituliskan nama Ratih. Kemudian Mbah Jambrong mengambil 2 genggam tanah kuburan dan diletakkan di atas kain kafan tersebut. Lalu kain kafan itu digunakan untuk membungkus tanah kuburan yang baru saja dia ambil. Tanah kuburan yang dibungkus dengan kain kafan menyerupai pocong itu kemudian diletakkan di atas sebuah altar pemujaan. Bau kemenyan langsung menyengat begitu Mbah Jambrong menyalakan dupa. Sebuah mantra panjang dibacakan sambil sesekali Mbah Jambrong memejamkan mata, tapi kadangkala melotot.
Di lain tempat, masih terlihat Ratih belum bisa tidur. Tiba-tiba Ratih mendengar dentuman keras di atas rumahnya. Dan seperti ada pasir yang tumpah di atas atap rumah. Tiba-tiba saja lentera di seluruh ruangan di rumahnya Ratih langsung padam dan gelap gulita. Bergegas Ratih beranjak dari tempat tidurnya dan berteriak-teriak memanggil ibunya. Namun Ratih baru ingat kalau ibunya ternyata sedang pergi ke rumah pamannya untuk menjenguk keponakannya yang baru saja melahirkan. Dalam keremangan malam, Ratih melihat sesosok tubuh yang diselimuti sinar rembulan. Sosok tubuh itu sepertinya seorang wanita yang berdiri membelakanginya. Wanita itu memakai baju penari persis seperti baju penari yang biasa Ratih pakai di setiap pertunjukan. Beberapa saat kemudian, wanita yang memakai kebaya itu berbalik dan menghadap Ratih. Dan betapa terkejutnya Ratih ketika melihat ternyata wanita itu wajahnya seperti tengkorak. Ratih pun menjerit sekeras-kerasnya ketika sosok wanita iblis itu mendekatinya dan meniupkan sesuatu ke muka Ratih. Segumpal asap keluar dari mulut wanita iblis itu yang membuat Ratih langsung tidak sadarkan diri. Keesokan harinya ibunya Ratih sudah pulang. Dan dia sangat terkejut sekali ketika menemukan anaknya tergeletak di dapur. Sang ibu pun langsung berteriak sekeras-kerasnya meminta tolong dan para tetangga pun mulai berdatangan. Beberapa saat kemudian datanglah Satrio bersama kedua orang tuanya yang berniat melamar Ratih. Satrio sangat terkejut sekali ketika mendapati kekasihnya tidak sadarkan diri. Namun begitu Ratih sadar, Ratih seperti orang yang kesurupan. Dia berteriak-teriak ketakutan dan lebih mengenaskan lagi. Perlahan-lahan di tubuh Ratih muncul luka di mana-mana. Luka-luka ini muncul di wajah dan sekujur tubuhnya. Dan lambat laun, luka-luka itu membusuk seperti borok. Orang-orang di sekitarnya pun langsung menutup hidungnya, karena luka itu mengeluarkan bau yang sangat busuk. Dengan sangat panik, akhirnya Satrio membawa Ratih ke rumah sakit. Namun, setelah berada di rumah sakit, tidak ditemukan penyakit apapun di tubuh Ratih. Dokter hanya bisa berkata kalau mungkin Ratih mengalami infeksi kulit. Dari hari ke hari, kondisi Ratih semakin memilukan. Tubuhnya mulai kurus kering, tinggal tulang yang terbalut kulit. Wajahnya yang dulu sangat cantik, sekarang menjadi sangat menyeramkan. Namun ternyata Satrio benar-benar lelaki pilihan. Satrio benar-benar lelaki setia. Walaupun kondisi Ratih seperti itu, dia tetap mencintai Ratih setulus hati. Setiap hari Satrio menjenguk Ratih dan membersihkan lukanya sambil membawakan berbagai macam obat yang dia dapat dari teman-temannya. Setiap menjenguk Ratih, Satrio selalu mengajak dua anak buahnya yang bernama Karmin dan Bejo. Melihat majikannya begitu tulus dan mencintai Ratih, Karmin dan Bejo pun hatinya terharu. Hati nurani mereka mulai tersentuh. Mereka pun akhirnya juga berusaha mencari informasi orang-orang yang mungkin bisa menyembuhkan Ratih. Pada suatu hari, Satrio menjenguk Ratih sendirian tanpa mengajak kedua anak buahnya. Karmin dan Bejo disuruh menjaga rumah. Beberapa saat kemudian turunlah hujan yang sangat deras. Ketika Karmin akan menutup pintu rumah, dia melihat seorang kakek tua sedang berteduh di bawah sebuah pohon besar di depan rumahnya Satrio.
Bergegas, Karmin pun berlari menghampiri kakek tua itu dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Kakek tua itu sempat terharu dengan kebaikan kedua anak buah Satrio. Setelah dipersilahkan duduk, Bejo membuatkan secangkir kopi untuk menghangatkan tubuh sang kakek. Beberapa saat kemudian datanglah Satrio. Satrio pun langsung menyuruh kedua anak buahnya untuk mengambilkan makanan buat sang kakek itu. Setelah kakek itu selesai makan, Satrio mengobrol panjang lebar dengan orang tua tersebut. Ternyata sang kakek ini baru saja pulang dari mengobati cucunya yang sedang sakit. Setelah ditanya sakit apa, ternyata sakit cucunya ini sama persis dengan sakit yang diderita Ratih. Dan sekarang cucunya, sang kakek ini sudah lumayan membaik, tinggal menunggu masa penyembuhan. Mendengar penjelasan sang kakek, Satrio pun berniat mengajak sang kakek ke tempatnya Ratih. Dengan senang hati, sang kakek tua yang bernama Mbah Purwoko itu langsung berangkat ke tempatnya Ratih. Di situ Mbah Purwoko, atau lebih akrab dipanggil Mbah Woko, mulai memeriksa Ratih. Kemudian dia bertanya, apakah gadis ini mempunyai musuh? Satria pun menjawab, sepertinya tidak punya, Mbah. Karena saya lihat perilaku gadis ini sangat baik. Dia ini tidak pernah menyakiti orang lain. Kemudian Mbah Woko melanjutkan pertanyaannya. Mungkin apa gadis ini dalam menari, dia mempunyai saingan? Sejenak Satrio raut wajahnya mulai seperti berpikir. Dia seperti mengingat-ingat sesuatu. Tiba-tiba terlintas di benaknya nama Yayu. Oh ya, aku ingat. Ratih mempunyai teman sesama penari yang bernama Yayu. Apa mungkin dia yang membuat Ratih seperti ini? Kata Satrio membuat Karmin dan Bejo saling berpandangan. Kemudian Karmin pun berkata kepada Satrio, sepertinya memang Yayu, Den. Karena Yayu itu pernah bertanya kepada saya. Dia meminta saya untuk mengusahakan agar lebih dekat dengan Den Satrio. Ya intinya sebenarnya Yayu itu suka sama Den Satrio, kata Karmin. Sejenak Satrio agak terkejut, namun kemudian dia manggut-manggut, seperti baru teringat sesuatu. Iya Karmin, memang benar apa yang kau katakan. Aku juga bisa merasakan hal itu ketika aku mendekati Ratih. Aku lihat sorot wajahnya tidak senang kepada Ratih. Kemudian Mbah Woko berkata kepada Satrio, begini nak Satrio, tadi ketika saya mau masuk ke rumah ini, saya merasakan sebuah aura negatif. Sepertinya di sekitar rumah ini sudah ditanam sesuatu yang membuat Ratih menjadi seperti ini. Sebaiknya kita coba mencari. Di sekitar ini mungkin ada hal-hal yang mencurigakan. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Satrio dan kedua anak buahnya berkeliling di sekitar rumahnya Ratih untuk mencari hal-hal yang mungkin bisa dijadikan petunjuk. Tiba-tiba Bejo menunjukkan gundukan tanah sepertinya bekas sebuah galian yang belum lama. Karmin pun langsung datang membawa cangkul dan menggali gundukan itu dan ternyata benar sekali. Setelah digali, ditemukan sebuah bungkusan kain kafan. Setelah dibuka, ternyata isinya tanah kuburan. Dan di kain kafan itu tertulis nama Ratih. Melihat itu, Satrio mukanya langsung merah padam. Kurang ajar sekali. Siapa yang berani-beraninya mencelakakan Ratih? Setelah bergumam seperti itu, Satrio kemudian masuk ke rumahnya Ratih dan mengambil sebuah parang. Karmin dan Bejo pun sangat terkejut. Dia langsung berkata, "Dan Satrio mau kemana?" Dengan muka berapi-api Satrio pun menjawab, "Aku harus menghabisi Yayu. Dia itu bukan manusia.
Dia harus bertanggung jawab dengan nasib Ratih sekarang ini. Karmin dan Bejo pun langsung memegang kedua tangan Satrio. Dan Mbah pun langsung mengambil parang yang dipegang oleh Satrio. Begini nak Satrio, tolong tahan emosimu. Jika engkau melakukan itu bukannya menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah. Jika nak Satrio masuk penjara, siapa yang akan merawat Ratih? Akhirnya Satrio pun merasa kalau kata-kata Mbah Woko itu ada benarnya. Satrio langsung duduk di tanah sambil kedua tangannya menutup mukanya. Satrio pun menangis sesenggukan. Kemudian dia berkata, "Terus saya harus bagaimana, Mbah?" kata Satrio dengan wajah melas. Mbah Woko pun menjawab, "Kamu tenang saja. Semua perbuatan itu pasti ada balasannya. Setiap kejahatan pasti ada karmanya. Sebaiknya tanah kuburan yang dibungkus kain kafan tadi kita rapikan kembali dan kita kembalikan ke pemiliknya." Sejenak Satrio menatap Mbah Woko. "Maksudnya sandat ini kita kembalikan ke pengirimnya ya, Mbah?" Mbah Woko pun mengangguk sambil tersenyum. Karmin dan Bejo pun saling berpandangan dan mereka tersenyum sambil saling mengacungkan jempol. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Karmin dan Bejo disuruh untuk mencari benda-benda yang diperlukan untuk ritual pengembalian santet ke pengirimnya. Karmin diberi tugas untuk mencari seekor ayam cemani dan beberapa jajanan pasar. Sementara Bejo diberi tugas untuk mencari air dari 7 sumber dan juga beberapa batang bambu kuning. Yang dimaksud dengan air dari 7 sumber itu, air yang berasal dari 7 sumur yang berbeda. Bejo pun langsung bertamu ke rumah-rumah warga untuk meminta sebotol air dari sumur mereka. Setelah genap mencapai 7 sumur yang berbeda, Bejo pun melanjutkan mencari bambu kuning. Menjelang maghrib, Karmin dan Bejo sudah pulang dan membawa semua barang-barang yang dibutuhkan. Menjelang tengah malam, Mbah Woko memulai ritualnya. Diambillah beberapa helai rambutnya Ratih dan dicampurkan dengan tanah kuburan yang langsung dibungkus kain kafan. Setelah itu, Mbah Woko menyembelih ayam cemani. Dan bungkusan tanah kuburan itu pun langsung dicelupkan ke darah ayam cemani. Tanah kuburan yang dibungkus kain kafan itu pun warnanya langsung berubah merah dan langsung diletakkan di atas bambu kuning yang sudah disusun berjajar-jajar. Setelah itu Mbah Woko membacakan mantra yang sangat panjang. Di lain tempat terlihat Yayu sedang menari di sebuah acara perkawinan. Saat itu Yayu sedang menari dengan sangat indahnya di tengah para undangan pernikahan. Orang-orang pun sangat kagum melihat kecantikan Yayu. Namun, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras disusul teriakan Yayu yang berteriak kesakitan. Saat itu juga tiba-tiba sekujur tubuh Yayu langsung penuh dengan luka. Dalam waktu singkat, luka-luka itu mulai membusuk. Orang-orang langsung menjadi gempar dan Yayu pun langsung dibawa pulang oleh kedua orang tuanya. Namun ketika mau dibawa ke rumah sakit, Yayu menolak. Dia mengatakan kepada kedua orang tuanya ingin dibawa ke suatu tempat. Ternyata tempat itu tempatnya seorang nenek tua yang bernama Mbah Jambrong yang dulu dimintai bantuan untuk mencelakakan Ratih. Akhirnya kedua orang tuanya pun menuruti permintaan Yayu. Mereka pun datang ke pinggir hutan dan menemui Mbah Jambrong. Namun begitu sampai di tempatnya Mbah Jambrong, Yayu sangat terkejut begitu masuk ke dalam rumah. Dia menemukan tubuhnya Mbah Jambrong tergeletak sudah tidak bernyawa.
kondisi jasadnya sangat mengenaskan. Tubuhnya hancur, tinggal kepala dan kedua tangannya. Yayu sangat terkejut, dia menjadi panik. Lantas siapa yang harus dimintai tolong? Karena Yayu sendiri sadar kalau apa yang menimpanya ini hanya Mbah Jambrong yang bisa mengatasinya. Karena ini bukan penyakit sembarangan, yang jelas ini akibat dari ilmu santet yang pernah dia kirimkan ke Ratih. Di hari-hari berikutnya, Yayu melalui hari-harinya dengan penuh penderitaan. Sudah tidak ada lagi orang yang mau menjenguknya. Hanya kedua orang tuanya yang selalu menghibur dan mendampinginya. Semua usaha sudah ditempuh, mulai dari medis dan non-medis sudah dicoba semuanya. Namun hasilnya nihil. Kondisi Yayu malah semakin parah. Berbeda dengan Ratih, dari hari ke hari kondisinya semakin membaik. Luka-luka borok yang menyebar di sekujur tubuhnya mulai berkurang dan kulitnya kembali pulih, mulus seperti sedia kala. Tubuhnya yang dulu sangat kurus seperti tulang terbalut kulit, sekarang sudah kembali berisi seperti semula. Wajahnya yang dulu menyeramkan, sekarang wajah Ratih kembali menjadi sangat cantik jelita. Bahkan lebih cantik ketika sebelum sakit. Setelah Ratih dirasa sudah pulih seperti sedia kala, Satrio pun melanjutkan niatnya untuk menikahi Ratih. Dan sejauh ini, Ratih belum tahu kalau semua malapetaka yang dia alami itu karena perbuatannya Yayu. Ratih berniat mengundang Yayu untuk tampil di acara pernikahannya. Namun, ketika Ratih mendatangi rumahnya Yayu, dia melihat ada sebuah bendera yang sepertinya bendera kematian. Dengan tergesa-gesa Ratih pun melangkah menuju ke rumah tersebut. Setelah sampai di tempat, Ratih sangat terkejut sekali karena yang meninggal itu ternyata adalah Yayu. Yayu meninggal karena dia sengaja menghabisi nyawanya sendiri dengan cara meminum obat serangga yang seharusnya untuk membasmi hama padi. Kata orang-orang di sekitarnya, Yayu melakukan hal itu karena dia sudah tidak kuat menjalani hidup sebagai orang penyakitan yang penuh dengan borok di sekujur tubuhnya. Sebuah pelajaran yang sangat penting yang mungkin bisa kita petik. Ternyata mencintai seseorang secara berlebihan justru bisa membutakan mata hati dan bisa mencelakakan diri kita sendiri. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.